Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hanafi. Saya di sini akan menyampaikan tentang filsafat Islam. Jadi filsafat menurut otoritas Muslim dari berbagai macam pemikiran yang berbeda-beda selama berabad-abad mencoba mendefinisikan makna filsafah yang masuk dalam bahasa Arab melalui usaha penerjemah teks Yunani yang dilakukan pada abad ke-2 Hijriah atau ke-8 Masehi dan ke-3 Hijriah atau ke-9 Masehi. Dan definisi yang berasal dari Yunani dan yang paling lazim di kalangan filosof ialah filsafat al-falsafah, yang berarti pengetahuan tentang segala yang ada. Jadi filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep yang mendasar. Dan filsafat juga ditinjau dari dua segi, yakni segi sematik yang berarti perkataan filsafat dari kata bahasa Arab falsafah yang berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia yang berarti philos cinta, suka, loving, dan sophia pengetahuan. Jadi filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Dan dari segi praktis filsafat dapat dilihat dari pengertian praktisnya yang berarti alam pemikiran atau alam berpikir, dan ada beberapa definisi ilmu filsafat dari filsuf barat dan timur, yaitu satu, ada Plato yang mengartikan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, dan yang kedua ada Aristoteles yang mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang berisi ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang ketiga ada Al-Farabi yang mengartikan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan untuk menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Dan di sini saya akan menjelaskan filsafat Islam dari beberapa pendapat cendekiawan, seperti Mustafa Abdul Razik yang mengartikan bahwa filsafat yang tumbuh di negeri Islam dan di bawah naungan negara Islam tanpa memandang agama dan bahasa pemiliknya, dan dapat disimpulkan bahwa filsafat Islam adalah suatu ilmu yang dicelup ajaran Islam dalam membahas hakikat kebenaran segala sesuatu. Saya juga akan menjelaskan latar belakang lahirnya filsafat Islam. Jadi sejak kelahirannya filsafat Islam menjadi salah satu tradisi intelektual penting di dunia Islam modern. Filsafat Islam lahir dari spekulasi filosofis tentang warisan filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masehi. Lalu filsafat meningkat pada pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833. Putra Harun al-Rasyid berbeda dengan orang Yunani. Filsuf Islam berfokus pada filsafat kenabian. Al-Quran dan hadis juga menjadi sentral spekulasi filosofis Islam selama berabad-abad. Jadi awal pertama filsafat Islam itu ditandai dengan munculnya sejumlah mazhab. Salah satunya ialah Masyamsyun atau Perpatetik. Mazhab ini merupakan sintes antara prinsip Islam dan aliran filsafat Yunani. Aristotelianisme merupakan sintetis antara prinsip Islam dan aliran filsafat Yunani. Aristotelianisme dan Neoplatonisme. Pendiri mazhab dua ini adalah Abu Yaqub Al-Kindi, dan filsuf lainnya ada Ibnu Hazm
Ia merupakan ahli fikih, teolog, filsuf, dan penulis salah satu karya yaitu mengenai perbandingan agama. Pada masa selanjutnya ada Ibnu Tufail. Ia terkenal dengan novelnya yang berjudul Hai Ibnu Yaqzan. Lalu dimulailah fase baru dalam filsafat Islam pada abad ke-16 bersamaan dengan berdirinya dinasti Safawiyah. Di Persia. Ini berkaitan dengan mazhab Isfahan yang didirikan Damad. Ia mempunyai murid yang sangat terkenal yang bernama Sodr al-Din Shirazi yang biasa dikenal dengan panggilan Mulla Sadro dan pengikutnya memiliki pengaruh di Persia, India, Muslim, lingkaran Syiah dan Irak. Di India filsafatnya diajarkan oleh tokoh ternama pula yaitu Syah Wali Allah dari Delhi. Pada masa berikutnya Jama'al-Din Al-Afghani, salah satu murid mazhab Mulla Sadra, menghidupkan kajian filsafat di Mesir. Dan berikutnya saya juga akan menjelaskan secara singkat tentang Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawih. Yang pertama saya akan menjelaskan secara singkat tentang Al-Ghazali yang mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Lahir di Tus, Persia 1059, dan ada juga karya-karyanya. Saya akan menyebutkan beberapa karya dari Al-Ghazali, yaitu ada Maqasid Al-Falasifah yang berarti maksus filsafat, dan Tahasud Al-Falasifah yang berarti kerajunan filsafat. Ada Al-Farabi. Al-Farabi adalah filosof terbesar muslim neo-platonis pertama yang besar dan dijuluki guru kedua Al-Mu'allim Al-Sani. Lahir di desa Wajid, wilayah Farab, Persia tahun 870-an dan wafat pada tahun 950 Masehi. Guru pertamanya ialah Aristoteles, Al-Mu'allim Al-Awal, dan menurut Ibnu Sina, Al-Farabilah yang membantu Ibnu Sina memahami ajaran metafisika Aristoteles. Dan ada juga karyanya yaitu kitab musik, yaitu buku besar tentang musik atau bisa disebut dengan kitab Al-Musfiq Labir. Berikutnya ada Ibnu Sina yang lahir di Afswana, salah satu daerah Uzbekistan. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah atau bertepatan pada tahun 980 Masehi, dan wafat pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi. Ibnu Sina merupakan filosof dan ahli kedokteran. Seperti filosof lain pada zamannya, ia percaya bahwa manusia punya tubuh dan jiwa. Ibnu Sina membagi 3 bagian: manusia jiwa alami, jiwa hewani, dan jiwa rasional. Tiap bagiannya mempunyai tujuan masing-masing dan mengatur daya-daya yang melakukan khusus. Dan ada juga karya-karyanya yang kebanyakan tentang ilmu kedokteran. Berikut beberapa karyanya ada Al-Qanun fil Al-Tib. Nah, Al-Qanun fil Al-Tib adalah buku kedokteran yang ditulis 14 jilid dan ditulis pada saat beliau berumur 16 tahun. Ada juga Asmoro Ahmadi, filsafat umum. Namun selain pada karya kedokteran, Ibnu Sina juga menciptakan sebanyak karya yang menjadi sebuah musbangsih bagi banyak ilmu lainnya. Beberapa karya Ibnu Sina tersebut diantaranya pada ilmu filsafat.
alkimia, geologi, teologi Islam, astronomi, psikologi, matematika, logika, fisika, hingga karya-karyanya di bidang sastra seperti karya puisi. Tetapi Ibnu Sina sebenarnya lebih banyak mengeluarkan karya pada bidang ilmu filsafat jika dibandingkan dengan ilmu kedokteran. Hal ini terlihat dari karya yang telah dia buat pada bidang kedokteran yang dibuat sebanyak 40 karya. Sedangkan pada bidang filsafat Ibnu Sina mengeluarkan sekitar 150 karya, dan karya filsafat yang dibuat oleh Ibnu Sina memang merupakan buah dari pemikiran dan kecerdasan selama hidupnya. Dan yang terakhir ada Ibnu Miskaweh. Beliau lahir di Iran pada tahun 330 Hijriah atau 932 Masehi, dan wafat pada tahun 421 Hijriah atau 1030 Masehi. Beliau dikenal dengan filsafat akhlaknya yang tentang dalam bukunya Tahzib al-Akhlaq. Menurutnya, akhlak adalah sikap mental atau jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan tanpa pemikiran yang dibawa sejak lahir. Kemudian karya yang lain ada Tartib as-Sa'dah. Buku ini berisi tentang akhlak dan politik. Ada juga Al-Mustafa atau syair pilihan, Jawidan Khirat, kumpulan ungkapan bijak, Asy-Syaribah atau tentang minuman. Jadi ruang lingkup filsafat Islam tidak lepas dari dua objek, material dan objek formal, di mana objek material ini berupa segala yang ada dan yang mungkin ada yang sifatnya tidak terbatas. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelah objek materialnya. Akan tetapi pengkajian objek bisa meluas dan mendalam sehingga objeknya bisa ditambah. Hal itu karena di belakang objek ilmu positif yang boleh objek materialnya. Akan tapi pengkajian objek bisa meluas dan mendalam sehingga objeknya bisa ditambah. Hal itu karena di belakang objek ilmu positif yang diperoleh dengan penelitian dan pengujian dan yang bertujuan mengenal sejumlah perkara tertentu. Mungkin cukup sekian dari saya tentang filsafat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.